Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wala quwata illa billahil azim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita sedang mengarungi saum Ramadan yang ketiga ya. Tadi malam salat tarawihnya juga alhamdulillah sudah kita lakukan. Ya. Jadi dahsyatnya Ramadan itu kalau kita kaji ya, kalau kita betul-betul mempelajari apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat rugi sekali apabila hari-harinya tidak isi dengan kebaikan. Dan perlu diketahui, mungkin bisa jadi motivasi bagi Bapak dan Ibu sekalian bahwa puasa saum kita, salat kita, kemudian ibadah kita yang senantiasa kita lakukan itu adalah sebuah bentuk jual beli dengan Allah. Dimana kalau kita ketahui kalau setiap jual beli pasti ada ruginya ya. Tapi kalau berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala sudah dipastikan tidak akan pernah rugi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat At-Taubah, Quran surat 9 ayat 111 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Ya, mudah-mudahan seperti kita ini ya. Kemudian apa yang dibeli Allah Subhanahu wa taala? Anfusahum wa amwalahum. Allah memberi dari orang-orang beriman baik diri maupun harta. Nah, ini mumpung Ramadan ini ya. Jadi Allah memberi dengan waktu kita pada bulan-bulan di luar Ramadan. Bagaimana waktu kita lakukan, misalnya tidur jam 9, jam 10, kemudian bangun jam 5 subuh. Tapi Allah meminta kita bangun karena ada sholat tahajud, ada syahur ya, di mana sahur itu mengandung keberkahan. Kemudian di malam sebelum kita tidur itu ada yang namanya sholat tarawih, dan sangat luar biasa kalau kita tidak mengimani dan kemudian tidak mengetahui bahwa kita sedang berjual beli dengan Allah. Itu waktu kita ya, biasa habis buka puasa itu ya saya rasakan sendiri ngantuk. Kalau sudah ngantuk pengennya tidur aja. Tapi lagi-lagi karena kita ingat ayat ini bahwa Allah sedang memberi dari orang-orang yang beriman itu waktu kita, maka kita jual waktu kita untuk kemudian melaksanakan salah satu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diikuti oleh sahabat Umar bin Khattab, yaitu sholat tarawih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi kalau bukan karena iman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang kemudian di bulan Ramadan itu saum seperti yang kita lakukan pada hari ini, maka semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Wah, ini dahsyat ini. Ya. Jadi harapan para sahabat pada waktu ingat Ramadan bahwa dosa-dosa saya terhapus. Ya, dosa semua insya Allah dengan izin Allah. Dan kemudian waktu malamnya harusnya kita tidur nyenyak, tapi kemudian kita bangun salat tarawih, salat tahajud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan konteks yang sama, mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi sekali lagi, di Ramadan ini Allah memberi waktu kita. Dan kemudian harta kita, di mana bulan Ramadan ini Rasulullah SAW termasuk yang paling dermawan. Ayo kita siapkan harta kita, karena bagian daripada harta kita itu ada milik orang lain. Infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk bagaimana ayat infak, bahwa satu butir ya di Quran surat 2 ayat 261 itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa berinfak itu ibarat ya, perumpamaannya masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang kemudian menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Jadi Allah ganti
Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT dengan 700 lipat kali. Makanya momen Ramadan ini, ayo kita sama-sama kemudian menjual diri kita. Karena dijual diri kita, kata Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ini agak heran ya konteks, katanya orang hidup di dunia itu ingin masuk surga. Tapi begitu diiming-imingi surga yang jelas janji Allah, yang sudah jelas sabda Rasul, kita tidak mengikutinya. Jadi sekali lagi, hidayah itu milik Allah ya. Jadi kita meminta, jadi hidayah itu harus diminta, karena tanpa diminta Allah tidak akan memberikan. Ya, jadi Allah akan memilih siapa-siapa yang dikehendaki untuk mendapat hidayah. Mungkin itu yang bisa disampaikan Bapak yang dirahmatullah. Mudah-mudahan ya Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan, kita jual waktu dan harta kita untuk dibeli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saat ini barang siapa yang belum baca Quran, barang siapa yang baru berinfak, barang siapa yang kemudian belum duha, maka duha. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan kita di bulan Ramadan sampai dengan nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.